Yesus Engkau juru selamatku, dalam janjimu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku, besar setiamu Tuhan di hidupku. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Kita kembali lagi di program Sova, ya, program dari Galilea Youth Community, ya. Bersama gua di sini Dusia Silaban, Keisha Natalia, Eli. Erdo. Oh gila. ya. Tema kita hari ini adalah Don't be afraid. Jangan takut. Ada lagunya tuh. Apa? Jangan takut. Jangan lelah. Baru opening udah bikin emosi, ya. Jangan lelah, bos. Ya. Hidup ini harus berani, ya. Ketakutan itu wajar. Tapi kalau sampai hidup kita dipenuhi oleh ketakutan, ini yang gak wajar. betul. Ya, ada orang ketika hidupnya dipenuhi oleh ketakutan di rumah terus loh. Takut keluar rumah. Nah, malah Kayak itu yang itu. malah memperburuk imun juga ya. Ya, memperparah kesehatan Iya, tubuh benar. juga. Kalau kita ketakutan, mati lama-lama. Iya. Kayak siapa Bang Erno? Bukan kayak orang yang dilayani sama Mr. Dusi ya. Oh, yang gue cerita tadi. Yang ya, ya. Oke, menurut Kesia, ketakutan. Pernah gak mengalami ketakutan? Pasti pernah lah ya dalam hidup mengalami ketakutan. Ternyata pernah juga. Iya. Elim pernah takut? Iya pernah dong. Pernah takut? Sampai di titik apa rasa takut yang Kesia pernah hadapi? Pernah sampai apa namanya tuh nggak keluar rumah, lihat orang kayak parnoan gitu? Mungkin pernah kali ya kayak gitu. Takut untuk apa ya? Takut untuk melangkah karena mungkin takut melakukan kesalahan. Bu, Nah, itu dia. ini repot. Nah. Melangkah aja, Iya. melangkah aja. Takut kejebur Bang. Nah, Iya. Kecebur mandi. Kecuali nggak ada air, lu boleh takut. Lu kalau kecebur kotor tinggal mandi kan gampang, simple. Asik. Baju lu cuciin, gampang, simple. Apa yang perlu ditakutkan? Betul ya? Kalau Iya. takut COVID sekarang. Nah, ini kan fenomena nih sedang terjadi bahwa orang beramai-ramai apa namanya itu dapat informasi tentang COVID yang di sini mati, di sini ini ketakutan. Sebenarnya nggak kena COVID dia. Mati karena ketakutan. Bukan karena COVID. Tapi karena dengar COVID, dengar kabar COVID, dengar Mati ya? orang mati karena COVID, akhirnya dia mati. Mati bukan karena COVID, tapi karena dengar berita, nyerang dia, mati. Bahasa medisnya apa tuh ya? Bahasa medis, emang ada? Ada bahasa medisnya itu yang takut karena sesuatu tapi bukan karena penyakitnya. Akhirnya dia mungkin ya lebih gitu. kayak tersugesti kali ya jadinya. Ada bahasa medisnya. Jangan tanya gua bukan medis. Sama Jangan medis. tanya gua. Mungkin subscriber ada yang medis kan? Bukan. Mungkin ada yang medis di sini yang Ya. nonton bisa chat aja, chat. Iya. Ya, Kesia gimana? Tingkat ketakutan kamu itu sampai seperti apa? Aku lagi tuh merasa pernah takut gagal, lalu itu menyebabkan aku jadi nggak berkarya. Bu, ini. Nah, malah aku jadi nggak menghasilkan dan nggak bisa memberi value buat orang lain karena aku terbelenggu oleh ketakutanku sendiri. Yang mana sebenarnya yang harus kita tahu ketakutan tuh sebenarnya cuma ada di sini. Belum tentu sebenarnya terjadi. Kadang kita udah tenggelam duluan sama ketakutan kita, akhirnya kita nggak bisa berbuat apa-apa dan kita jadi rugi sendiri. Ini repot. Lu sampai di titik apa pernah takut? Wah, nggak parah-parah banget. Wih, Takut.
Takut Berarti biasa aja. dia imannya kepada Tuhan kuat. Kalau Mantap. kalau kita takut diomelin aja sebenarnya. Udah sih takut ya kalau untuk melangkah ya takut menghadap takut doa aja solusinya. Takut doa Tuhan berikan biar berani gitu ya. Udah berani. Nggak pernah down banget sih. Sampai down banget tuh belum. Ya. Kalau dipikir-pikir kenapa orang takut ya? Guys ya. Mungkin itu karena pikirannya sendiri yang Ya, bekerja. benar. Dia justru lebih mengutamakan apa yang jadi imajinasinya, pikirannya daripada apa Iya. yang di depan dia. Malah yang jadinya pikiran kita misalnya takut gagal duluan karena nggak mau nyoba. Ya. Iya. Betul nggak? mindset ya. Ini Iya. sampai sekarang banyak loh orang takut apa ya, melangkah. Takut apa mengerjakan sesuatu karena takut gagal. Dia takut banget gagal sehingga nggak mulai-mulai. Gitu loh, nggak mulai, belum mulai udah gagal. Usaha aman? Aman. Aman. Cuman gini, Ya, gimana? ini mungkin salah satu cara penanggulangan ketakutan gitu ya. Malah kita harus melakukan apa yang kita takutkan. Misalnya, Oh iya. salah satunya, tapi dari banyak hal yang lain yang nanti akan kita bicarakan. Dulu gue tuh waktu kecil takut setan, Wah, takut setan. tapi gereja gue di sebelah kuburan. Waduh. Oh ini jadi Waktu- memancing adrenalin lu ya. Adrenalin ya. Waktu itu, walaupun gue tuh waktu itu masih sekolah minggu, tapi ibadahnya itu dari jam 6. Jam 6 pagi. Jam 6 malam. Jam 6 sore sampai jam setengah 8 kan udah gelap. Udah gelap, pulang gelap dong. Iya, makanya. Nah, gue kalau lewat serba salah, kalau lewat yang sebelah kiri itu memang bukan kuburan, tapi gelap semua jalanan. Nah, atau lewat kuburan agak terang, tapi kuburan. Tapi kuburan. Gua Ada dua opsi nih. Iya. Dua opsi ya. Lu mau kemana? lewat mana ya? Jadi gue pilih yang kuburan. Oh. Walaupun Terang? tapi agak terang sedikit. Oh, Oh, yang penting ada terangnya ya. Iya. Setidaknya ada cahaya. Iya, setidaknya ada cahaya. Nah, dari pulang gereja itu sampai rumah gue lari. Sekolah minggu gitu loh. Masuk kayak sama. Lari. Tapi lama-kelamaan terbiasa. Emang? Bodo amat. Emang murid sekolah minggunya cuma lu, nggak ada rame-rame gitu? Bro? Ada lah Ada pasti. rame-rame. Nah kenapa lu lari sendiri? Tapi nggak ada yang searah sama gue. Wah, kasihan banget nggak ada yang searah. Rumahnya jauh sendiri. Bener. Dan itu tau nggak? Itu namanya Kampung Pulo. Itu orang-orang di situ nyebutnya Pulau Israel. Kenapa disebut pula Israel? Nggak tahu, mungkin karena banyak orang Batak sama Ambonnya. Oh. Floresnya. Jadi Pulau Israel ya. Pulau Israel, dan di situ gober tempatnya, kuburan. Ya, jadi karena sudah terbiasa sama jalan di kuburan, lama-lama nggak takut. Mungkin itu salah satu solusinya. Kalau lu sendiri takut apa? Sebelum dipulihkan Panjang amat. oleh Tuhan. Nah, kalau sudah dipulihkan oleh Tuhan mah nggak ada ketakutan gua. Mantap. Nggak ada ketakutan gua. Setia tetap ya. Nggak ada Tegar. ketakutan gua. Gua orang yang berani melangkah, berani Fighter ya. fight. Gak ada takut-takut gua berani melangkah, gue berani mengambil keputusan, gue berani bermimpi yang besar. Asik. Sekalipun gua nggak punya apa-apa, tapi gue berani bermimpi yang besar karena gue tahu gue punya Tuhan yang besar. Yes. Jadi ngomong ketakutan gak usah ke gua udah lupa gua takut apa. Ini yang namanya Gokil. iman sebesar biji sesawi memindahkan Iya, gunung. benar ini. Loh, betul, kita harus punya iman sebiji sesawi itu. Walaupun bijinya kecil, tapi kan kalau berbuah besar, Nah. banyak hasilnya. Jadi apa yang perlu ditakutkan? Melangkah aja, bermimpi aja. Apalagi bermimpi gratis. Bermimpi itu gratis. Lu menghayal apa, lu mau bikin apa, mau planning apa, lu menghayal aja. Gitu loh. Dan lu action, jangan cuma menghayal, mimpi nggak dinyatakan, nggak di action kan. Harus Ternyata bukan subscribe aja yang gratis ya. Iya, Bermimpi juga gratis bermimpi ya. juga. Oh, jadi subscribe gratis ya channel ini ya. Iya. Jadi jangan lupa gitu Jangan ya. lupa subscribe dan like juga dong. Iya, dan like. Komen nggak? Komen juga, share juga deh. Itu gratis. Gratis ya. Jangan sampai nggak di subscribe. Oke, balik to the topic. Don't be afraid. Jangan takut. Kesia pernah lihat nggak orang sampai ketakutan yang berlebihan atau punya pengalaman
melihat saudara mungkin, Sahabat. teman, atau siapa kayak gitu, dia ketakutannya parah, dibilang parah, separah-parahnya deh. Kayaknya kalau yang terlalu parah banget kayaknya belum pernah sih. Oke. Cuman kalau aku menggambarkan sebuah ketakutan tuh ibaratnya seperti kita nih burung di dalam sangkar. Lalu kita lihat nih ada kucing nih. Lalu ketika kita lihat kucing, takut dong karena kita burung, oh ini nanti Iya. kucing nyerang kita gimana? Padahal kita di dalam sangkar sebenarnya. Iya. Yang mana adalah kita sebagai burungnya, sangkar adalah perlindungan Tuhan sebenarnya. Yang mana si kucing ini nggak akan bisa mau gimana pun masuk untuk makan kita. Tetapi kadang kita sibuk dulu sama ketakutan kita. Kita lari ke sini, lari ke sana, yang akhirnya kita menabrak-nabrakan diri ke sangkar kita, yang mana akhirnya kita tewas sendiri karena ketakutan sendiri. Padahal si kucing ini nggak akan bisa sebenarnya. Nah itulah kita mau memberikan ruang apa enggak bagi ketakutan kita untuk bekerja di situ. Hidup ini pilihan, mau memberikan ruang kepada hidup kita untuk takut atau enggak. Seperti kata Keisha, pilihan. Tergantung lu. Mau takut atau berani untuk melangkah. Kalau ngomong soal ketakutan, banyak banget orang takut. Takut merit mungkin. Takut apa lagi? Takut tua. Ada orang takut tua. Wah, Sampai aduh, suntik sana, suntik sini, minum vitamin ini. Ada orang takut menua. Padahal kan menua itu adalah suatu Kepastian. Jangan takut untuk tua. Kenapa harus takut? Ya, jadi kita harus berani, harus punya keberanian dalam hidup ini. Ada yang takut Mary? Lu udah. Bukan takut mer. Emang ada orang yang takut mer? Oh ada. Oh, ada. Karena dia melihat banyak sekali perceraian, banyak sekali KDRT, Yes. ya banyak suami-suami pukul istri, dia jadi ketakutan untuk menikah, takut katanya nanti gagal. Atau enggak takut karena pengalaman sendiri biasanya. Seringkali kan terjadi gitu. Udah disakiti nih, nanti kalau aku merit nanti aku disakiti lagi. Aku pacaran aja udah dipukuli, aduh merit dimutilasi. Amit-amit. korban hati yang tersakiti nih. Enggak. Ini kita lagi bahas tentang don't be afraid. Oh, don't Jadi be ada afraid. beberapa contoh yang gua kasih tahu supaya kalian paham. Yes. Udah paham belum? Paham. Kalau belum paham kita lanjut. Ketakutan apa lagi? Takut menjadi beda. Takut menjadi beda. Iya kan? Harus berani berbeda. Apalagi pergaulan. Harus ya, dalam pergaulan kan udah biasa ya, ketika kita nongkrong terus satu ngerokok, ya mau nggak mau kadang-kadang ya kita harus ikutan juga merokok. Karena Ya kan? takut jauhin. Nanti kalau kita berbeda sendiri, lu nggak gaul, lu nggak pren lu, gitu kan? Akhirnya kita ngerokok, yang lain mabuk, kita nggak pengen, tapi karena yang lain lu nggak pren lu, akhirnya jadi mabuk. Tuak mereka ya. mereka ngegelek, kita tadinya enggak banget gitu loh, tapi karena lu nggak pren lu, akhirnya kita ikut ngegelek. Kita harus berani tampil beda saat semuanya orang hancur, saat semua anak-anak muda hidup dalam hidup bebas. Kita harus berani. Berani tampil beda? Berani tampil beda? Yoi. Kamu berani tampil beda? Sangat berani. Berani. Tapi kayaknya Pak Pendeta kita sudah menyiapkan kata-kata nih. Silakan. Baru diingat tar dulu. Oh iya, baru Silakan. Apa silakan? Apaan sih? Apakah fobia itu sama dengan ketakutan? Iya, coba dari Keisha ya. Fobia Apakah itu- fobia itu Iya. salah satu dari ketakutan? Mungkin termasuk ya, karena fobia adalah ketakutan yang berlebih biasanya sebenarnya terhadap sesuatu yang sebenarnya nggak berbahaya. Contohnya mungkin fobia binatang atau Iya. fobia orang takut kotor, takut harus bersih terus, Oh, harus iya. cuci tangan terus dan lain sebagainya. Ya lagi COVID sih penting ya cuci tangan ya. Iya. Cuman di luar masa COVID banyak orang juga yang mungkin orang sering ngomongnya OCD gitu ya, kayak orang sering nggak bisa kena kotor dan lain sebagainya. Nah itu juga tergolong ketakutan sih setahu aku. Kalau gue takut kecoa. Aku juga takut cicak. Iya, kecoa. Ini sebenarnya apa sih penjelasan secara ilmiahnya itu yaitu dari sistem sensorik namanya amigdala. Ini bahasa-bahasa kimia nih Bahasa-bahasa kayaknya. ini. Otak mulai bereaksi Hmm. ya,
memberi perintah terhadap apa yang kita lihat atau dengar atau cium atau ya sebagainya gitu, hingga menimbulkan ketakutan. Nah, salah satu cara yang paling baik dan gitu adalah harus tenang. Makanya ada tertulis, hendaklah engkau tenang supaya engkau bisa Berdoa. Jadi tenang dulu ya. Harus tenang. Jangan panik. Orang panik bisa jadi ketakutan loh. Panik. Akhirnya jadi takut. Lama-lama koit. Justru aku pernah lihat dalam artikel fobia, ternyata cara menyembuhkan fobia yang ampuh adalah malah ngelakuin itu. Misalnya, aku takut cicak, Tapi aku harus nyentuh cicak supaya sembuh fobia aku, katanya gitu secara ya? ilmu kayak gitu. Cuman nggak tahu sih benar apa enggak. Cuman Iya. ya ada masuk akal mungkin ya, ketika kita mungkin takut sesuatu, Kita ya mencoba. untuk menghilangkan ketakutannya itu ya dengan mencoba dulu, benar Iya, nggak sih? sama seperti yang tadi, gue tetap milih kuburan dan dilakukan terus, akhirnya lama-lama terbiasa gitu. Nah, itu. Maksudnya di dalam hal yang tadi tenang itu supaya kita bisa berpikir dulu. Ntar dulu. Biarkan dia berpikir dulu. Ntar dulu. Berarti kalau takut merit kita harus menikah terus gitu. itu maunya kali. Bukan menikah dan menikah. Bukan Ah, itu gimana solusinya? Menikah lagi. Hah? Tapi menikah udah satu aja. Udah satu aja menikah. Gua kira kalau kita fobia sama merit, kita harus mencoba terus-menerus gitu loh. Bukan ya? Jangan dong. Sebenarnya kalau menikah atau tiga itu ada dua. Ada namanya karunia menikah. Maksudnya karunia tidak menikah, maaf, sorry. Wah, Ya. ini kalau yang menikah ngeri banget ya. Menikah. Karunia Jadi menikah. terpanggil untuk tidak menikah. Iya. Berarti hidup jomblo seumur hidup Iya. sampai mati. Emang ada? Kayaknya nggak bisa dibilang jomblo deh. Single mungkin ya. Iya, karena single. pilihan ya. Karena pilihan. Kalau jomblo itu apa? Manusia terkutuk biasanya. Oh. Single itu pilihan. Iya. Jomblo itu Jomblo itu Sensor. enggak itu. Oke, balik lagi. oke. Don't be afraid. To be different ya, udah. Untuk jadi beda udah ya. Sudah. Terus Jadi jangan takut ya kita untuk menjadi beda. jangan takut. Apalagi anak muda. Ya. Kalau lu masih berada di tongkrongan yang nggak bener, ya lu cabut aja dari tongkrongan itu. Berani berbeda. Berani keluar dari lingkungan di mana bisa membuat iman lu goncang. Lu harus berani keluar. Saat lu punya teman semuanya hidup dalam seks bebas, hidup dalam ketidakkudusan, lu harus berani untuk keluar dari zona itu. Kalau nggak, lu nanti ikut-ikutan hidup bebas. Yes. Ya kan? Masih remaja sudah kehilangan keperjakaan, keperawanan. Ya elah, masih umur belasan tahun sudah melakukan hubungan seks. Ya itu kan karena pergaulan juga. Jadi hati-hati dalam pergaulan. Ya, pergaulan bisa membuat kita semakin dekat sama Tuhan atau malah semakin hancur sama Tuhan, tergantung pergaulan lo gitu loh. Kalau sekali lagi lo harus berani untuk berbeda saat semuanya orang terbiasa dengan seks bebas, saat semua orang terbiasa dengan pornografi, saat semua orang terbiasa ngomong kotor, lo harus berani berbeda, tampil cool. Ya. Justru katanya seperti itu. pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Oh iya. Tadinya Iya, kita itu tadinya udah kita pasti. pelayanan. Tadinya kita pelayanan. Iya kan? Haleluya, Tadinya haleluya. Memuji Tuhan itu sampai nangis-nangis. Aduh, semuanya cairan keluar dari mana-mana gitu ya. Tapi ketika kita berada di lingkungan yang buruk, ya, mempengaruhi kita, repot. Apalagi kita orangnya nggak enakan. Aduh, nggak enak. Yang lain merokok, masa sih kita nggak, gitu ya kan? Harus berani untuk tampil beda. Nah, aku juga pernah baca nih quotes nih di Instagram Oh, quotes gitu. ya. Quotes. Jadi ada quotes seperti ini. Kalau kamu mau tahu hidupmu seperti apa 10 tahun lagi, lihat teman-temanmu saat ini. Oh, gitu. Itu dia. Jadi pergaulan kita yang sekarang ini akan menentukan masa depan kita juga. Ketika kita bergaul, kita mau maju, ya bergaul dengan orang-orang yang maju, yang sukses, yang Iya. mau berjuang. Yes. Ketika kita bergaul dengan orang-orang yang mungkin patah semangat, lesu, pergaulan bebas mungkin yang tadi dibahas, ya maka 10 tahun lagi ya mungkin kita akan jadi Iya. salah satu dari mereka. Nah, Iya. itu teman-teman. Makanya stop hidup bebas. Oke. Stop hidup bebas. Detik lu terikat dengan hidup bebas, lu akan susah untuk lepas. Jadi harus berani untuk bebas. Siap? Siap, jangan takut. Siap. Jangan Oke. takut. Jangan takut. Nah, yang terakhir kita jangan takut sama masalah. Nah, ini nih juga problem. Banyak orang nggak siap menghadapi masalah. Kenapa?
Selama kita hidup, selama kita bernafas, masalah akan selalu ada. Selama kita masih di bumi. Selama kita masih di bumi, masih menginjakkan kaki, masalah kan selalu ada. Kalau Ada kamu- orang nggak punya pacar, bagi dia itu masalah. Tapi ada orang punya pacar, itu masalah bagi dia. Kenapa harus ketemu dengan orang yang seperti ini? Gitu loh. Jadi selama kita hidup akan selalu ada masalah. Tidak Kalau- menikah ada masalah, menikah ada masalah. Semuanya ada masalah hidup ini. Kalau tidak mau ada masalah, silakan check out ya. Mati aja deh. Iya. Bebas dari masalah gitu loh. Jadi jangan takut sama masalah, hadapi masalah, jangan cengeng ya. Ada orang menghadapi masalah cengeng, lebay gitu. Lagian kan- Padahal umur tua, umur sudah tua tapi ngadapin masalah. Aku mau mati aja, aku mau mati. Aku udah bosan hidup. Lebay. Hadapi masalah dengan gagah berani. Iya. Kan Tuhan bilang kan, masalah yang pencobaan yang kamu alami tidak melebihi. Iya kan, berarti ya Santai aja. santai lah. aja, masih bisa kita atasi kok. Tuhan nggak Santai ngasih masalah atau pencobaan tuh berat banget ke kita gitu sampai kita nggak bisa ngelakuin kayak mau mati ya nggak mungkin lah. Nggak Masalah kan proses juga. proses mendewasakan. Jangan salah loh, masalah itu bisa membuat kita dewasa loh. Masalah banyak. Wah banyak. Sampai hari ini, gua udah sekitar 15 tahun memberikan hidup melayani Tuhan. Jadi hamba Tuhan ya. Sampai hari ini gue punya masalah. Sampai hari ini gue punya masalah. Sampai hari ini ya di pelayanan gue temukan banyak sekali masalah. Ada orang yang gue muridkan ya itu menyerang balik. Ada. Wah, ada. Ada yang memfitnah, ada yang macam-macam. Stay cool man, sampai hari ini biasa dalam masalah. Ada orang yang fitnah lu, ada orang yang ngomongin lu dari belakang. It's okay. Selama kita hidup akan selalu ada masalah. Bahkan ketika kita memberikan hidup kepada Tuhan, selalu ada masalah. Masalah tidak akan pernah kita hindari. Kita harus berani menghadapi yang namanya masalah. Kadang-kadang kan orang mikirnya, oh kita mau ngikut Tuhan nih, ketika kita ngikut Tuhan masalah kita pasti bakal hilang. Orang banyaknya yang Iya. mikirnya kayak gitu ya. Tetapi Ayatnya di mana itu? ya orang seringkali berasumsi seperti itu kan. Iya. Pasti kalau ikut Tuhan mungkin hidupku akan lebih happy. Tapi ternyata masalah kan tetap ada, tetapi yang beda apa kekuatan kita. Karena kita punya Tuhan yang kita andalkan. Betul. Mau mengatasi masalah tanpa masalah? Gimana tuh caranya? Itu Mereka nggak iklan. iya, itu logonya gitu loh, mengatasi masalah tanpa masalah. Ngeri banget ya. Padahal kita mengatasi masalah, ada masalah lagi. Iya, kadang-kadang masalah kita belum selesai udah ada masalah lagi. Belum selesai udah ada dan numpuk-numpuk. It's okay, biarin. Makanya masalah hari ini besok gak usah dipikirin lagi deh. Masalah hari ini udah pikirin hari ini. Kesusahan hari ini Iya, cukup lah. kesusahan hari ini, beban hari ini, tekanan hari ini, ya udahlah. Pikirin hari ini. Besok jangan dipikir-pikirin. Boleh dipikirin lagi tapi jangan fokus ke sini. Karena apa? Masih ada ke depan yang harus masih banyak fokus kita ke depan yang harus kita hadapi. Kalau kita mikirin terus, nggak selesai. Namanya hidup ya sekali lagi penuh dengan masalah biasa. Untuk itu jangan takut, don't be afraid. Iya. Oke? Kita harus berani menghadapi masalah. Kan ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita. Ada ayat, Bang Herno? Ada ayat? Enggak. Nggak ada ya? Gimana ini Bang Lucia? Tadi soalnya udah keluar banyak ayat tadi tuh. Oh, Keluar gitu. banyak ayat. Jadi sebenarnya masalah itu kan akan selalu ada dalam kehidupan kita nih. Sepanjang umur hidup kita pasti ngalamin masalah. Tetapi yang mungkin masalah kita itu di luar kontrol kita ya. Mungkin ini Iya. di luar kendali kita nggak bisa berbuat apa-apa. Tetapi yang bisa kita lakukan nextnya apa? Respons kita terhadap persoalan tersebut. Apakah kita mau larut dalam persoalan, kita mau takut terus, kita mau ya udahlah aku diem aja di kamar, aku nggak mau berbuat apa-apa, atau oh aku punya potensi nih, apa ya potensi terbesar aku, gitu yang mau aku gali. Jadi sebenarnya kita dalam hidup tuh masalah ada, tapi kita tetap punya pilihan kok. Yes. Contoh yang sangat bagus untuk masalah Mantap. adalah Ayub. Ya, dalam Ayub pun dikatakan seandaikan ia memuji aku pun, aku akan timbul seperti emas, betul nggak? Tetapi timbul seperti emas kan nggak, oh hari ini dapat masalah, besok tada timbul seperti emas, enggak ya? Tapi kan emas itu ada prosesnya untuk Proses, jadi betul. sesuatu Emas. barang yang berharga bisa dijual di apa? Di tempat dulu. Nah itu kan pasti nggak mudah ya mengalami. Iya. Tetapi in order untuk bisa jadi emas yang berharga, kita harus mau dibentuk oleh Tuhan. Berarti jadikan masalah itu sebagai proses. Proses.
Bersyukur aja ya punya masalah ya. Bersyukur. Syukurin aja. Sebaik Ayub aja ada masalah. Sebaik Ayub loh. Dicatat di Alkitab bahwa dia saleh dan Iya. hidup jujur. Jarang-jarang ada laki-laki kaya hidup jujur. Ya, dia kaya, punya ternak banyak, hidupnya saleh, baik. Jarang-jarang dia aja dapat masalah. Masalahnya bukan masalah kecil, masalah besar. 10 anaknya mati semuanya. Wah. 10 anaknya mati, ternaknya habis, dia kena penyakit. Wow. Sebaik dia aja ada masalah. Artinya apa? Ketika kita hidup baik, hidup jujur, takut akan Tuhan, bukan berarti nggak ada masalah. Masalah akan selalu ada. Yes. Untuk itu teman-teman jangan takut. Untuk apa lagi takut ya? Mau takut apa ya? Takut akan Tuhan aja lah. Ya. Itu yang paling benar, udah takut akan Tuhan. Di Alkitab ditulis kita hanya boleh takut kepada Tuhan. Artinya apa? Kepada apapun nggak boleh takut. Tantangan, masalah, badai. Kita hanya boleh takut hanya kepada Tuhan. Yes. Jadi don't be afraid. Ada yang mau disampaikan Kak Kesya? Buat teman-teman semua ini Tadi aku udah Yang lagi mengalami menyampaikan. yang lagi mengalami ketakutan lah. Ada yang lagi mau bunuh diri. Iya, ada yang Halo Shalom yang mau bunuh diri. Lagi ada, dia lagi ketakutan. Ini buat kamu yang sedang mengalami bunuh diri. Ada pesan khusus dari Kesya. Silakan. Tapi sebenarnya itu hal-hal yang sangat real loh terjadi dalam lingkungan sekitar kita. Kadang mungkin kita nggak menyadari orang-orang di sekitar kita ada yang butuh bantuan dalam tanda kutip, mungkin merasa dirinya nggak berharga karena mungkin dia takut melangkah dan lain sebagainya. Kadang kan ada orang yang punya isu dalam mental health ya. Nah Yes. itu dia aku mau encourage kalian semua, apapun yang kalian alami saat ini, sekalipun kamu merasa down ataupun kamu merasa takut dengan lingkungan sekitarmu, percayalah Tuhan ada menyertai kamu. Sekali-kali pun kamu merasa mungkin ini Tuhan kemana ya, kok kayaknya aku lagi masalah, Tuhan diem aja, kok aku lagi ada dalam pencobaan nih, kok Tuhan kayaknya nggak berbuat apa-apa. Tapi sekalipun kamu ada dalam masa seperti itu, dalam firman Tuhan dikatakan apa, sekalipun kamu berjalan dalam lembah kekelaman, jangan takut bahaya, sebab apa, ada Tuhan yang menyertai kita. Nah gitu teman-teman, jadi pesan aku, ya dalam hal apapun janganlah takut. Nah takut yang paling penting tadi kata kakaknya, hanya takut akan Tuhan ya teman-teman. Yes. Jangan lupa, jangan takut dengan yang hal-hal yang lain. Yang lain jangan ditakuti. Tuhan harus. Nah takut istri. Itu urusan nantilah. Jangan, harus dibedakan, bukan takut tapi menghargai. Mengasihi. Ya. Iya. Ada yang takut. Oke, terima kasih, itulah konten jangan takut ya untuk episode kali ini ya. Ya. Jangan takut, pokoknya maju terus. Jangan lupa untuk tonton program ini setiap hari Sabtu ya. jam 3 sore. Jam 3 sore. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya masih sama Kak Kesya ya. hey, Tinggal sekali lagi loh Kak Kesya, tinggal 1 episode lagi. Waduh. jangan sampai kelewatan ya. Oke, kita tutup dengan lagu. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku, besar setiamu Tuhan di hidupku. Yeay! Jangan lupa subscribe YouTube channel Galilea Network. Sampai jumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati.